Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya kesehatan dan juga umur panjang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamani, mahasiswa program Magister S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya yang berjudul Fenomena Laki-laki Terlambat Menikah pada Masyarakat Hulu Sungai di Kecamatan Haur Gading. Studi kasus di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendahuluan. Pernikahan secara umum merupakan kebutuhan dan hak setiap manusia yang sehat jasmani dan rohani. Tentunya jika kita adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, tentu kita akan mempunyai keinginan untuk mempunyai pasangan. Selain kebutuhan biologis, pernikahan juga sangat dianjurkan dalam tuntunan agama Islam yang sangat menjunjung tinggi hubungan baik dan silaturahmi kepada sesama manusia. Yang kedua, adanya beberapa individu yang belum menikah di usia yang sudah sangat matang, berbanding terbalik dengan maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Fokus pembahasan yang pertama adalah fenomena laki-laki terlambat menikah pada masyarakat Hulu Sungai di Kecamatan Haur Gading. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan fenomena laki-laki terlambat menikah pada masyarakat Hulu Sungai di Kecamatan Haur Gading. Yang ketiga, dampak yang muncul dari terlambatnya laki-laki dalam menikah. Fenomena laki-laki terlambat menikah pada masyarakat Hulu Sungai di Kecamatan Haur Gading. Masyarakat Haur Gading dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama dan memegang erat tradisi keagamaan yang ada. Tentu pernikahan juga termasuk dalam bagian dari ketaatan beragama. Dalam hal ini justru ditemui beberapa orang yang belum memiliki pasangan, padahal sudah melewati masa ideal dan telah memasuki masa tua. Dibandingkan dengan maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di berbagai daerah. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan fenomena laki-laki terlambat menikah pada masyarakat Hulu Sungai di Kecamatan Haur Gading. Yang pertama adalah terlalu memikirkan masalah ke depannya apabila telah menikah. Memikirkan masalah yang akan terjadi dalam pernikahan adalah hal yang wajar bagi seseorang. Tetapi jika memikirkannya dengan berlebihan, maka itu justru akan menjadi hambatan baginya dalam melakukan suatu hal pekerjaan ataupun dalam hal menikah. Sebaiknya kita memikirkan masalah itu tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua adalah tidak percaya diri. Percaya diri merupakan poin penting bagi laki-laki. Terkadang laki-laki akan kehilangan kepercayaan diri berasal dari trauma masa lalu atau hubungan yang pernah gagal dijalani sehingga akan membuat seseorang susah untuk menjalin hubungan baru. Kemungkinan lain yang membuat kehilangan percaya diri adalah seseorang merasa dirinya banyak memiliki kekurangan. Terkadang hal ini timbul karena hanya melihat orang lain dari kelebihannya saja, kemudian membandingkannya dengan diri sendiri. Padahal setiap orang pasti memiliki kekurangan dan semua orang pun memiliki kesempatan yang sama dalam memperbaiki kekurangannya. Yang ketiga, memiliki kriteria pasangan yang terlalu sempurna. Semua orang pasti ingin memiliki pasangan yang sempurna. Terlebih pada saat ini, ketika melihat postingan di media sosial yang memuat foto perkawinan ataupun foto pasangannya, tentu seseorang kemungkinan merasa ingin juga mengikutinya dan juga ingin untuk mendapatkan pasangan yang sempurna. Padahal yang dilihatnya belum tentu sama dengan yang dirasakan orang lain.
Yang keempat, jujuran dan biaya perkawinan. Dalam masyarakat Banjar dikenal istilah jujuran, yakni bentuk pemberian suami kepada istrinya. Di sebahagian masyarakat Banjar, jujuran juga disebut dengan mahar. Pada biasanya, pelaksanaan perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Haurgading dilaksanakan di tempat masing-masing secara bersamaan ataupun bergiliran, sehingga pengeluaran ataupun biaya bagi pihak laki-laki menjadi lebih besar. Sehingga bagi laki-laki yang memiliki ekonomi rendah akan merasa terbebani dengan biaya tersebut. Yang selanjutnya, dampak yang muncul dari terlambatnya laki-laki dalam menikah. Secara biologis, ketika seseorang menikah di usia yang lebih dari usia ideal, maka akan berpengaruh pada kesuburannya dan kualitas sperma sudah berkurang sehingga akan sulit mendapatkan keturunan. Padahal, pada hakikatnya, salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Dampak lain, jika dia tidak menikah sampai tua atau meninggal ketika dia sakit, maka tidak ada pasangan atau anak yang bisa merawatnya ketika dia membutuhkan bantuan. Secara psikologis, pada segi psikologis, yaitu ketika fisik mulai menua dan tenaga mulai melemah, maka berdampak pada hasrat yang mulai berkurang sehingga akan membuat seseorang menjadi enggan untuk menikah sama sekali. Tentu, ketika seseorang mampu untuk menikah dan dia tidak menikah, ini adalah sesuatu yang sangat merugikan dirinya sendiri dan tentu tidak disukai oleh agama. Kesimpulan, laki-laki yang terlambat menikah disebabkan berbagai faktor, yaitu terlalu memikirkan masalah ke depannya apabila telah menikah. Kemudian tidak percaya diri, kemudian memiliki kriteria pasangan yang terlalu sempurna, dan jujuran dan biaya perkawinan. Beberapa masalah tersebut di atas masih bisa diantisipasi dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan pengetahuan dan motivasi tentang keutamaan dan keuntungan yang didapat dari orang yang menikah, sehingga serta dijelaskan tentang kerugian bagi orang yang tidak menikah. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.